Ini kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu, Ustadz. Ini ada informasi terkait kurma, merupakan salah satu buah yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh. Rasanya yang legit dan manis cocok untuk dijadikan camilan sehari-hari. Nah, seorang ibu rumah tangga di Pamulang berinovasi mengolah kurma menjadi panganan yang memiliki banyak varian rasa. Seperti apa hasil olahan kurma tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Sebagian besar orang pasti hanya mengenal rasa kurma yang manis. Buah satu ini biasanya banyak dicari ketika memasuki bulan Ramadan. Di tangan kreatif seorang ibu rumah tangga bernama Laili Damayanti, kurma yang hanya sebatas memiliki rasa manis dapat diolah menjadi kurma dengan berbagai macam varian rasa. Varian rasa kurma yang dibuat oleh Laili pun beraneka macam, seperti kurma dengan rasa pedas, rasa jahe, kopi, serta kurma dengan rasa coklat. Berawal dari bisnis awalnya sebagai penjual kurma, kini Ibu Laili memiliki produk olahan kurma sendiri yang diberi nama Kurma Mantu. Kan kurma itu sehat, bernutrisi, dan belum banyak orang yang bikin inovasi makanan dari kurma. Akhirnya saya pikir gimana caranya makan kurma, dan kurma itu kan bergizi ya, tapi di Indonesia tuh kok cuma dimakan buat pas lebaran aja, harusnya kenapa nggak dijadiin camilan hari-hari. Kata-kata yang saya sempat bikin sedikit kayak sampel gitu, kata-kata memang terlalu manis ya. Kurma yang digunakan Laili adalah jenis kurma halas. Untuk membuat kurma pedas, pertama-tama Laili harus membuat sambalnya terlebih dahulu. Setelah sambal jadi, kurma dibelah dan diambil bijinya. Setelah itu, rendam kurma dalam sambal, angkat, dan tiriskan. Untuk kurma dengan kemasan kecil dijual dengan harga Rp25.000. Sedangkan kurma dalam kemasan kaleng dijual dengan harga Rp55.000. Pembeli akan mendapatkan rasa kurma yang manis dan unik karena Laili menggunakan kurma berkualitas. Bahan yang ia gunakan pun tak menggunakan zat kimia sehingga khasiat yang dimiliki oleh kurma masih terjaga. Mana saya menyajikan kurma dengan berbagai varian rasa tapi tetap menjaga kualitas, tetap menjaga, tidak merubah manfaat dari kurma itu sendiri. Akhirnya saya buat selai itu tidak menggunakan, biasanya kalau kita untuk membuat selai biar kental kan biasanya menggunakan ada zat tambahan pangan ya. Biarpun itu aman tapi kan itu zat kimia. Bisa juga menggunakan tepung-tepungan. Tapi kan tepung juga nggak sehat. Akhirnya saya menggunakan nanas. Jadi nanas itu untuk mengentalkan. Selain mengolah daging kurma, Laili juga memanfaatkan biji kurma yang tidak terpakai untuk dijadikan kopi. Berkat keunikan kurma yang dibuat Laili, kurma buatannya kini cukup diminati oleh masyarakat Indonesia. Kurma mantu ini juga cocok loh untuk dijadikan oleh-oleh bagi para masyarakat yang baru saja pulang menunaikan ibadah haji maupun umroh. Namira Elsarah, Gilang Pandutanaya melaporkan dari Pamulang, Tangerang Selatan. Masya Allah, ini nampak lezat sekali nih ya olahan kurma dengan berbagai varian rasa tersebut ya Ustaz. Nah, Ustaz, seperti apa sih ini sebenarnya manfaat kurma bagi kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan yang diterangkan dalam Al-Quran maupun hadis? Ini luar biasa ya kreatifnya orang Indonesia ini. Yang saya kira orang-orang Arab yang makanan sehari-harinya kurma itu nggak sampai ke sana itu pikirannya itu ya. Bagaimana menyajikan kurma yang rasanya itu spicy ya. Itu tidak terbayang mungkin oleh mereka ya. Jadi saya kira ini peluang baru juga ya untuk ekspor kurma ke negara asalnya tapi dalam bentuk cita rasa yang berbeda ya. Nah, memang di dalam Al-Quran itu kurma dikatakan sebagai rizqon hasanan ya. Rizqon hasanan itu adalah rezeki yang baik ya. Itu dia memang menjadi sumber energi karena mengandung gula jenis glukosa yang amat tinggi ya. Yang tentu saja bagi kesehatan itu jantung, pembuluh darah sangat luar biasa khasiatnya ya. Nah, dan kurma ini memang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi ya. Dan Rasulullah SAW kita tahu kesehariannya itu adalah makanannya kurma. Jadi mengkonsumsi kurma selain karena kandungan nutrisi kesehatannya tadi itu bisa juga diniatkan sebagai ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi karena Rasulullah itu punya kebiasaan makan kurma, lalu kita mengikutinya. Selain manfaat kesehatan, kita juga punya pahala
ittiba kepada Rasul tadi, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khasiatnya tentu sebagaimana dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatan lam yusibhu sihrun wala summun. Jadi yang mengkonsumsi kurma terutama jenis ajwa ya di pagi hari sebanyak 7 butir itu akan terlindungi dari sihir dan racun ya. Itu salah satu contoh khasiatnya ya. Dan tadi setelah diolah bermacam-macam itu akan membangkitkan selera orang ya, sehingga konsumsi kurmanya itu bisa lebih banyak lagi ya, bukan hanya saat di hari-hari puasa atau lebaran, tapi juga menjadi makanan keseharian kita ya. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih sehat ya. Ustaz, ini kan kalau tadi dibilang kurma itu bisa menyehatkan, ada batasan nggak Ustaz? Seberapa banyak kita harus mengonsumsi kurma atau boleh sebanyak apapun kira-kira Ustaz? Pada prinsipnya itu, makanan itu adalah tidak berlebihan ya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Jadi memang tidak ada kadar tertentu, tentu masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Tapi prinsipnya adalah makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Nah, berlebihan itu tentu masing-masing orang berbeda-beda ya.